Sebelum kita memulai mata pelajaran, saya akan mengabsen dulu. Didengarkan ya namanya. Sumardi. Hadir. Afika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Siapa di antara kalian yang suka membaca cerita? Cerita apa saja yang kalian biasa baca? Kenapa cerita itu bisa menarik untuk kalian baca? Nah, bagus. Kalian sudah mulai tahu kan kalau teks narasi itu selalu berisi cerita. Cerita yang kita baca, baik itu novel, cerpen, atau bahkan dongeng, itu semua termasuk dalam teks narasi. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana itu teks narasi, disusun dan apa saja ciri-cirinya. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian bisa menulis cerita teks narasi sendiri dengan lebih baik. Nah, jadi teks narasi ini adalah teks yang menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian dalam urutan waktu yang tertentu. Dalam teks narasi pasti ada tokoh yang terlibat dalam ceritanya, dan juga konflik yang terdiri dari konflik ini membuat ceritanya jadi menarik. Nah, karena harus ada masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dan kemudian diselesaikan. Nah, teks narasi bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fiksi, yang kedua ada non-fiksi. Nah, teks fiksi itu cerita imajinatif yang bisa kita temukan dalam novel, cerita pendek, ataupun film. Di antara itu, teks non-fiksi berisi kisah nyata seperti kisah inspiratif atau autobiografi. Lanjut, teks narasi memiliki beberapa ciri-ciri membedakannya dengan jenis teks lainnya. Yang pertama ada jenis peristiwa yang saling berhubungan dalam urutan waktu yang jelas. Yang kedua ada tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Tokoh ini bisa saja lebih dari satu. Yang ketiga ada konflik dalam cerita, yaitu masalah yang harus diselesaikan oleh satu tokoh. Yang keempat ada nilai moral atau pesan yang dapat dipetik dari cerita itu. Nah, lanjut, struktur teks narasi. Nah, bagaimana cara menyusun teks narasi itu? Nah, ada 3 cara untuk menyusun struktur utama dalam teks narasi. Yang pertama ada dibilang orientasi. Nah, ini adalah bagian awal yang dimana tokoh dan latar cerita diperkenalkan. Misalnya, kalian diberitahu siapa tokoh utamanya dan di mana kapan cerita ini terjadi. Yang kedua, ada komplikasi. Ini adalah bagian di mana masalah atau konflik muncul. Biasanya ini adalah bagian yang paling seru karena tokoh utamanya berhadapan dengan masalah yang harus bisa dihadapi, yang harus mereka hadapi. Dan yang ketiga ada resolusi. Yang resolusi ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana konflik itu diselesaikan. Di sinilah masalah yang dihadapi tokoh utama akan
dulu. Nah, itu kan tadi beberapa materi yang kita pelajari hari ini. Setelah kita diskusi, sekarang kita harus coba tadi kami menulis sebuah teks narasi berdasarkan pengalaman kalian. Misalnya, cerita tentang liburan seru kalian atau pengalaman menghadapi tantangan dan akhirnya bisa kalian selesaikan. Ingat, tulisan cerita kalian menggunakan struktur yang sudah kita pelajarkan: orientasi, konflik, dan resolusi. Saya harap kalian bisa membuat cerita yang tidak hanya seru, tetapi juga menyampaikan pesan yang baik untuk membaca. Sekian untuk hari ini. Apa yang sudah kita pelajari, kita sudah mengenal apa itu teks narasi, ciri-cirinya, apa itu teks narasi, ciri-cirinya, dan bagaimana strukturnya. Jangan lupa untuk menyelesaikan latihan menulisnya yang sudah dipelajari sebagai tugas rumah. Latihan menulis ini sangat penting karena kita melatih kemampuan kalian untuk berkomunikasi lewat tulisan. Terima kasih untuk perhatiannya dan partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian bisa menulis ceritanya yang semakin menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.